Elevators sudah masanya liburan sekolah panjang tengah tahun ini. Saya yakin tidak sedikit yang merencanakan terbang ke luar negeri. Lantas apa yang perlu kita cermati, yang perlu kita siapkan agar liburan kita ini lancar dan nyaman? Saya mau berbagi tips, mau kan? Ayo kita ikuti. Elevators, terutama yang merencanakan akan liburan ke luar negeri, perlu mempersiapkan beberapa hal agar perjalanan lancar dan menyenangkan. Kalau ke luar negeri, nomor satu, paling utama, harus punya paspor, dan masa berlakunya paspor ini lebih dari 6 bulan. Karena banyak negara menolak penumpang yang masa berlaku paspornya ini kurang dari 6 bulan untuk masuk ke negaranya. Nah, elevators cek dulu jika masa berlaku paspor tinggal beberapa bulan, kurang dari 6 bulan, sebaiknya bikin paspor baru. Yang kedua adalah ketika kita mau berkunjung ke suatu negara, cari info. Apakah untuk ke negara tersebut kita harus punya visa sebelum berangkat, atau bisa visa on arrival, langsung datang, bayar visanya di tempat, atau malah ada negara yang kita bisa datang tanpa visa. Jadi cari informasi dulu. Nah, kalau kita harus punya visa sebelum berangkat, segera urus permohonan visa. Konsultasilah dengan agen perjalanan agar bisa mendapatkan arahan tentang syaratnya seperti apa, biayanya berapa, prosesnya berapa lama, dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya mau ke negara-negara ASEAN, nggak perlu visa, kita bebas berkunjung ke negara-negara ASEAN. Elevator sekarang kita ketika beli tiket biasanya hanya diberi tiket elektronik, bentuknya PDF, atau kalaupun di website kita download itu sudah PDF. Saran saya, kita jangan hanya menyimpan soft copy-nya, apalagi hanya di HP. Sebaiknya kita cetak. Cetaknya juga jangan hanya satu. Saya biasanya cetak 2, satu ketika akan berangkat saya akan punya satu, dan satu lagi cadangan kalaupun diperlukan ketika saya pulang saya masih punya satu cetakan. Kenapa perlu dicetak? Kadang-kadang HP kita ini error. Nah, ketika HP error kita perlu menunjukkan tiket, kita akan sangat kerepotan. Demikian juga bukti booking hotel. Itu sebaiknya juga kita menyimpan hard copy-nya, cetakan. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita tiba di negara tujuan, petugas imigrasi akan minta melihat bahwa kita punya bukti akomodasi selama di negaranya, dan juga kita punya tiket pulang. Jangan sampai kita kemudian tinggal di negara tersebut tidak punya ongkos untuk pulang sendiri. Nah, ini akan sangat membantu kita ketika kita harus menunjukkan ada bukti cetakannya. Elevator juga perlu perhatikan beberapa negara seperti Singapura dan Thailand itu mengharuskan kita mengisi immigration card secara elektronik yang diajukan 1 hingga 3 hari sebelum kedatangan di negaranya. Itu harus kita isi, sebaiknya kita isi sebelum kita masuk pesawat. Akses untuk formulir tersebut dapat dilihat di bawah ini. Saya cantumkan untuk Thailand dan untuk Singapura. Berikutnya, elevators, saya sarankan sebelum berangkat beli dulu mata uang negara tujuan. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, karena toh kita masih bisa pakai kredit card dan sebagainya. Tapi sebaiknya kita punya mata uang negara tujuan, minimal cukup untuk bayar taksi, dan ketika kita tiba di bandara negara tujuan,
lapar, haus, kita bisa beli makanan, minuman untuk sementara waktu. Biasanya kita beli mata uang negara tujuan itu lebih murah kita belinya di Indonesia daripada kalau terpaksa belinya di bandara di negara tujuan. Biasanya nilai tukar di bandara itu kurang baik, biayanya lebih mahal. Jadi lebih baik kita beli sebelum berangkat. Kadang-kadang juga petugas imigrasi juga menanyakan, Anda mau masuk ke negara saya, Anda punya uang berapa? Uang tunai berapa? Kredit card berapa? Nah, kalau kita punya uang tunai minimal kita juga bisa menunjukkan. Menjelang hari keberangkatan, sebaiknya Helvieters melakukan check-in online. Kapan? Setiap maskapai punya peraturan sendiri-sendiri. Ada yang bisa 72 jam sebelum keberangkatan, ada yang hanya 12 jam sebelum keberangkatan. Cek dengan maskapainya dan lakukan check-in online walaupun tidak bisa menerbitkan boarding pass. Untuk penerbangan internasional, boarding pass itu diterbitkan hanya di bandara. Pada hari keberangkatan, usahakan tiba di bandara sekitar 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Selain untuk cetak boarding pass, juga untuk check-in bagasi. Kita punya kesempatan cukup, kalaupun antrean agak panjang. Biasakan memotret boarding pass, resi bagasi, dan bagasi kita ketika kita serahkan. Saya punya kebiasaan, saya potret. Pertama, kalau boarding pass saya ini jatuh atau hilang. Kalau juga bagasi kita nyasar, itu akan memudahkan kita bisa menunjukkan pada airline, ini resinya nomor sekian, bentuknya bagasi seperti ini, warnanya seperti ini, itu akan memudahkan penelusuran bagasi kita. Dan setelah proses check-in selesai, lewat security check, pastikan berada dekat gerbang keberangkatan, perhatikan kalau ada pengumuman, perubahan, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian ketinggalan pesawat karena kita keasikan ngopi. Demikian Helvieters, semoga bermanfaat, selamat berlibur, menikmati penerbangan. Alvin Lee, Aviation, happy landing.